Jumpa lagi dengan saya, Andre Aledean di TLTV. Tentunya banyak di antara kita yang suka makanan ini. Ayo, apa? Iya, bener. Es krim. Nggak disangka loh, ternyata es krim itu sudah ada 200 tahun yang lalu sebelum Masehi. Yang bener, nggak percaya? Yuk, saksikan. Tahun 200 sebelum Masehi, masyarakat Cina sudah gemar makan es krim. Pada masa itu mereka mengambil es salju dari kolam atau danau yang membeku, kemudian dipotong dan disimpan di tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu dan diberi lapisan jerami, atau disimpan di lubang dalam tanah yang diberi jerami. Tahun 618 sampai tahun 679 sebelum Masehi, cara pembuatan es krim mulai berubah. Kaisar Tang dari dinasti Shang memerintahkan 94 juru masaknya di istana untuk memberikan tambahan rasa pada es salju yang ditambah susu sapi, tepung, dan kapur barus. Secara bertahap, bermacam cita rasa lain diciptakan dari sumber alam di sekitarnya. Selain es krim, bangsa Cina juga menciptakan mesin pembuat es krim pertama. Mereka menciptakan periuk yang diisi campuran sirup, kemudian menaruh periuk itu ke dalam campuran salju dan garam untuk membekukannya. Tahun 356 sampai tahun 323 sebelum Masehi, menurut beberapa penelitian, es krim diperkenalkan ke Eropa oleh Alexander the Great atau Alexander Agung, yang mengenal teknik pembuatan es krim dari bangsa Persia, yang dikenal dengan nama sorbet. Dengan berakhirnya Kekaisaran Romawi, Eropa hampir meninggalkan produksi es krimnya. Namun beberapa abad kemudian, es krim diperkenalkan kembali oleh orang-orang Arab di Sisilia. Tahun 36 sampai tahun 68 setelah Masehi, beredar mitos bahwa Kaisar Nero Claudius Kaisar Drusus dari Romawi mengirim budak-budaknya ke gunung untuk mengambil salju untuk dicampur dengan nektar, bubur buah, dan madu. Tahun 1271 sampai tahun 1368 setelah Masehi, Kubilai Khan, pendiri dinasti Yuan di Cina, gemar minum susu, dan dengan menambah es ke dalam susu akan membuatnya bertahan lebih lama di musim panas. Dia juga menambahkan pengawet dan selai ke minuman es favoritnya, menciptakan prototipe es krim pertama di dunia. Untuk menjaga agar proses produksi es krim tetap pribadi, ia mengeluarkan dekret bahwa tidak ada seorang pun kecuali keluarga kerajaan yang bisa membuat es krim. Pada abad ke-13, pelancong Italia Marco Polo bertemu Kubilai Khan dan mendapat kehormatan menikmati es krim sebagai suguhan kerajaan. Setelah meninggalkan Cina, Marco Polo membawa teknik pembuatan es krim ke dunia barat, dan dilakukan beberapa penyesuaian. Akhirnya jadilah es krim seperti yang kita lihat sekarang. Tahun 1533, penyebaran es krim di Eropa dimulai di Florence, Italia. Adipati Italia, Catherine de Medici, melakukan kontes kuliner yang dimenangkan oleh juru masaknya Ruggeri, sehingga Catherine memutuskan untuk membawa Ruggeri bersamanya ke Perancis, di mana ia menikah dengan Raja Henry II. Catherine de Medici menjadi ratu yang memperkenalkan es krim ke Perancis. Resep itu kemudian dimodifikasi oleh orang Italia lainnya, Bernardo Buontalenti, dengan tambahan telur dalam persiapannya, sehingga penelitian menunjukkan bahwa Buontalenti juga menciptakan mesin untuk produksi es krim. Tahun 1630, cucu perempuan Catherine de Medici, Henrietta Maria, menikah dengan Charles I dari England, dan dia memperkenalkan es krim ke pengadilan Inggris. Dikatakan bahwa Charles I sangat bersemangat tentang es krim,
sehingga ia memberi pensiun seumur hidup kepada pembuat es krimnya, agar menjaga formula sebagai rahasia. Idenya adalah untuk menjaga kesenangan ini menjadi eksklusif aristokrasi. Tahun 1686, campuran sempurna dalam membuat es krim diciptakan oleh Francesco Procopio de Coltelli, seorang dari Sisilia yang tinggal di Paris. Ia dianggap sebagai bapak es krim. Procopio juga memperbaiki mesin yang ia warisi dari kakeknya untuk memproduksi es krim. Pada tahun yang sama, ia membuka sebuah kafe, Cafe Le Procope. Ini adalah kafe tertua di Paris, dan sering dikunjungi oleh seniman dan politisi terkenal, seperti Robespierre, Voltaire, dan Victor Hugo. Kafe itu berubah menjadi restoran dan masih berfungsi sampai sekarang. Tahun 1718, buku resep es krim pertama diterbitkan di Inggris. Tahun 1744, seorang koloni Scottish datang mengunjungi gubernur Maryland yang bernama William Bladden. Sejak saat itu, beberapa kepala negara Amerika mulai menyukai es krim. Di antaranya George Washington, Thomas Jefferson, dan ibu negara Dolly Madison. Mereka menjadikan es krim sebagai hidangan penutup dalam jamuan kenegaraan. Pada tahun 1770, Giovanni Bosio dari Genoa, Italia, membuka gerai pertama es krimnya di kota New York. Dan tahun 1777, Monsieur Lancy dari London datang membuka beberapa gerai di Amerika dan kota-kota utama di Eropa. Tahun 1851, seorang pengusaha susu, Jacob Fussell dari Pennsylvania, mempergunakan makanan susu yang tidak terjual untuk diolah menjadi es krim. Dan sejak itulah es krim diproduksi secara massal. Tahun 1874, kota Philadelphia menjadi pusat pembuatan es krim di Amerika Serikat. Tahun 1904, dalam pameran dunia di kota St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, diperkenalkan cones ice cream yang pertama dalam pameran itu. Dan sejak tahun 1934, es krim mulai dihidangkan sebagai kudapan dingin dengan ratusan rasa yang menggiurkan. Wih, ternyata panjang sekali sejarah perjalanan es krim ya. Di edisi selanjutnya nanti kita belajar lagi, kita kenal es krim, gelato, dondurma, parfait, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa.